Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, Pak. Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak minta perwakilan kalian untuk memimpin doa. Silakan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bapak akan mencek kehadiran Iqbal Farid. Siap selalu, Pak. Gunawan. Ada Puspa. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Pak. Panggali. Kenapa nih? Sakit, Pak. Oh, sakit berapa hari tadi? Dua hari. Dia udah di rumah sakit. Bapak akan bingung. Ya, Pak. Coba. Ya, sebelum kita mulai materi pembelajaran tentang hari ini, kita lakukan ini dulu agar pembelajaran tidak menyenangkan. Semuanya berdiri. Materi tentang hari ini yaitu menerapkan nilai Islam dalam kita tentang narkoba. Sebelum mulai materi narkoba, saya apa yang boleh pahami tentang narkoba? Narkoba yaitu jenis obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya maksud. Ya, tahu sekali. Itu narkoba itu merupakan cara dari narkotika. Menurut pengalaman tentang narkotika, narkotika adalah ada obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dengan merasa mengurangi apa yang dimakan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pada awalnya narkotika digunakan untuk keperluan medis, terutama sebagai bahan dalam obat-obatan dan sebagai kebutuhan pendidikan lainnya. Narkotika banyak digunakan dalam keperluan operasi medis karena narkotika memberikan efek nyaman dan dapat menghilangkan rasa sakit. Sehingga pasien kehilangan kesadaran sehingga pasien dapat diagnosis tanpa rasa sakit. Pada pengajarannya tim medis dibutuhkan seorang dokter ahli untuk mengetahui kadar yang tepat bagi manusia karena obat-obatannya termasuk narkotika yang mempunyai efek ketergantungan baik pada pengajaran. Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, kalian tahu jenis narkoba? Tahu, Pak? Akan tersamu Lagi? ini. Lagi? Ya, bagus sekali. Itu dari salah satunya. Jenis narkoba banyak sekali, ada heroin, ganja, ekstasi, sabu-sabu, amfetamin, inhalen, dan sebagainya. Yaitu dan akibat negatifnya yaitu narkoba memiliki sifat jahat yang dapat menimbulkan pemakaiannya untuk menjadi budak setia karena itu sulit ditinggalkan, lalu menurunkan dan mencarinya menjadi siapapun. Yang pertama itu habitual adalah sifat pada narkoba yang menurut pemakainya akan selalu terkena dan berbanyak sehingga cenderung untuk mencari dan itu sifat inilah yang membuat pemakaiannya ketergantungan. Yang kedua, adiktif. Sikap yang membuat pemakaiannya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikan karena pendidikan atau pengulangan pemakaian narkoba akan menimbulkan efek ketiga yaitu perasaan sakit luar biasa. Yang ketiga, dengan narkoba dan menyesuaikan diri dengan narkoba itu sehingga menuntut
Dosis yang lebih tinggi, dia dosis tidak dinaikkan bahwa itu tidak akan berhasil, tetapi malah menyebabkan pemakainya mengalami sakau atau badan gemeteran, keringat dingin di ujung tubuh. Yaitu penyalahgunaan narkoba bukan hanya selalu buruk bagi pemakai saja, tapi juga bagi masyarakat dan negara. Bagi pemakai dampak yang ditimbulkan terbagi ada tiga, yaitu dampak psikis. Yang pertama, gangguan kerja, kerokok kerja, ketegangan kita, hilang kepercayaan diri, sulit berkomunikasi, cenderung menyakiti diri. Yang kedua, dampak sosial, yaitu gangguan mental, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan terganggu, masa depan suram. Yang ketiga, dampak fisik, gangguan pada sistem saraf, kejang-kejang, halusinasi, dan gangguan kesadaran. Selanjutnya gangguan pada jantung, gangguan pada kulit seperti alergi, gangguan pada paru-paru, sering kepala, mual dan muntah akan berakibat fatal apabila terjadi overdosis, yaitu menyebabkan nafas berlebihan. Yang selanjutnya, menghindari perilaku yang berhasil narkoba, yaitu selalu menguatkan iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dapatkan dahulu informasi mengenai kandungan tentang bahaya narkoba pada kesehatan kita. Dan selanjutnya, persiapan diri untuk menolak apabila ada ajakan. Dan selanjutnya, belajar berkata tidak untuk narkoba. Selanjutnya, memiliki cita-cita dalam hidup untuk masa depan. Dan selanjutnya, lakukan kegiatan positif yang berguna untuk orang tua dan sekeliling. Selanjutnya, penanggulangan perilaku menelusuri narkoba, promotif pembinaan, yang kedua preventif program pencegahan, yang ketiga kuratif pengobatan, yang keempat dan kreatif, yang kelima represif. Lima larangan perilaku penggunaan narkoba dapat, yaitu masyarakat terhindar dari kejahatan yang melakukan teror yang menggunakan pengaruh narkotika, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang disebabkan pengaruh narkoba. Masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh narkoba, menjaga hati agar tetap takaruf kepada Allah dan mengajarkan sholat sehingga selalu memperoleh cahaya Tuhan. Selanjutnya, mengkonsumsi narkoba mengandung kekandungan jasmani dan rohani, menyebabkan hati seseorang tambah jauh dari Allah, hati menjadi gelap dan sehingga tidak sekali berbuat apa yang menjadi larangan Allah. Baik, dari penjelasan Bapak tadi, ada yang ditanyakan dalam bahwa kalau tidak ada apa yang memberikan yang hebat, sedangkan yang bagi kelompok, yaitu kalian kerjakan menerangkan bagaimana menerangkan yang Islam dalam penggunaan narkoba atau beberapa hukum ini. Bahkan kalian nanti ke depan untuk menjelaskan kemampuan silakan. Baik, berhubungan sudah habis. Silakan perwakilan nomor 1 maju depan. Apa yang kamu pahami tentang menerapkan nilai Islam dalam penggunaan narkoba? Itu yang pertama pendidikan agama, memberikan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Islam melalui pendidikan agama, sehingga individu memahami bahwa penggunaan narkoba pada zaman dalam Islam. Kedua, kesadaran sosial, mendorong kesadaran sosial tentang dampak dari penggunaan narkoba dalam masyarakat dan bahwa narkoba adalah bagian dari kewajiban agama. Lalu yang ketiga, dalam keluarga, yaitu membangun hubungan keluarga yang mendukung, kemudian pemahaman dalam bahaya narkoba dan menjaga nilai-nilai Islam tentang kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, dukungan komunitas. Melibatkan komunitas dalam perbedaan pendidikan, ketika dalam diskusi atau kampanye untuk memperkuat pemahaman tentang bahaya narkoba. Yang kelima, bahaya rehabilitasi
menyediakan layanan komunikasi yang berdasarkan pada pandangan Islam untuk membantu individu yang terlibat dalam penggunaan narkoba atau diskriminasi. Ya, bagus sekali. Itu berjalan dari mana ke depan. Tadi Bapak sudah menyampaikan materi tentang pandangan Islam tentang narkoba. Bapak akan men-share video, silakan kalian perhatikan video tentang pandangan Islam tentang narkoba. Tolong diperhatikan ya. Dari Rasulullah apalagi dengan saya Sofyan dalam kisah secepat kajian inspiratif sahabat sini. Alhamdulillah, hari ini kita membahas tentang narkoba atau khamr. Khamr itu berasal dari kata khamar. Dalam bahasa kita sering kita sebut juga dengan kata khimr. Seorang wanita yang menutup kita sebut dengan khimr. Kenapa sebagai khimr? Karena dia menutup sebagai dari sang wanita. Maka khamr itu juga menutup. Apa yang ditutup? Yang ditutup adalah akal pikiran manusia. Manusia akan dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dianggap lebih mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain karena dia memiliki wa'allamani Adam asma'ulillah. Lalu pertanyaannya adalah apa hukum narkoba? Karena dia yang pertama, narkoba adalah sesuatu yang mutakhir, sesuatu yang menutup akal pikiran manusia. Kalau maka narkoba akan menjadikan kacaunya orang lain. Yang kedua, ketika narkoba Ya. Dari video tersebut, Bapak akan bertanya kepada kalian yaitu apa saja contoh-contoh narkoba. Silakan ya. Saya Pak, Apa? Silakan. seperti yang saya ketahui seperti minuman keras, seperti air bercampur alkohol itu tidak dibolehkan untuk diminum. Setelah itu seperti sabu, ganja itu Pak, seperti contoh narkoba Pak. Ya, bagus sekali. Terus, kenapa narkoba itu dilarang dalam Islam? Saya Pak, Ya, silakan. karena narkoba itu dilarang dalam Islam dikarenakan itu bisa membuat kita hancur. Karena narkoba sendiri masuk dalam kategori barang yang diharamkan Pak. Nah, karena seperti yang dijelaskan di atas bahwa narkoba memiliki dampak yang sangat luar biasa karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat Pak. Itu. Ya, bagus sekali. Berikutnya yang keren. Ya, dari beberapa jawaban tadi itu sudah bagus. Jadi Bapak sedikit menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini yaitu dalam perspektif Islam penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip agama dan norma etika, yaitu yang pertama haram, yang kedua bahaya terhadap jiwa dan tubuh, yang ketiga kewajiban menjaga diri dan lingkungan, yang keempat menghormati hak kehidupan, yang kelima pentingnya kesadaran dan pendidikan. Dengan demikian kesimpulan utama adalah bahwa Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan, moralitas dan keberlanjutan masyarakat dan penyalahgunaan narkoba bertentangan dengan nilai tersebut. Itu saja materi kita pada hari ini. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan mengajukan pertanyaan refleksi, yaitu yang pertama, apa yang kalian pelajari tentang materi pada hari ini? Yang kedua, silakan kalian beri kritik dan saran tentang pembelajaran yang Bapak adakan pada hari ini. Silakan. Saya Pak, Ya, silakan. dari awal Pak, yang dijelaskan oleh Bapak tadi terkait yang kami dapat untuk pembelajaran hari ini Pak. Yang kami dapat bahwasanya bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh,
pengguna obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja. Misalkan kita lagi bekerja tapi menggunakan minuman keras atau saat kita dalam keadaan mabuk, maka itu akan mengganggu kita saat bekerja. Apakah mengganggu teman kita, apakah berdampak dengan pekerjaan kita. Setelah itu mengalami masalah keuangan. Misalkan seseorang ini mau mabuk atau mau minuman keras tapi keuangannya tidak ada, maka dampaknya apakah bisa mencuri uang orang buat untuk minuman keras atau mencari uang kemana untuk minuman yang haram seperti itu, Pak. Setelah itu hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian. Misalkan anak muda ini menggunakan narkoba, setelah itu ketahuan polisi, maka akan berurusan dengan kepihakan kepolisian, Pak. Maka akan berdampak lebih tidak baik untuk anak muda itu, Pak. Itu, Pak, saja, Pak, untuk yang kami dapatkan dalam pembelajaran hari ini, Pak. Ya. Baik. Kritik sarannya apa? Untuk kritik sarannya, Pak, minta tolong, Pak, untuk minggu depan untuk breakingnya lebih seru lagi, Pak, supaya kami saat pembelajaran lebih semangat, lebih ditingkatkan lagi untuk breakingnya, Pak. Itu saja untuk kritik dan saran. Baik, terima kasih. Oke, baik. Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini itu yang bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.